Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur di pagi yang penuh berkah ini dengan barokahnya Al-Quran, barokahnya guru-guru kita semua, kita dikumpulkan di tempat yang insya Allah penuh berkah ini. Dimanapun ada tempat, di situ ada orang-orang yang menghafal Quran. Dimanapun tempat, di situ ada orang-orang yang sedang memperjuangkan Quran, maka pasti di situ keberkahan-keberkahan itu hadir. Dan juga salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, kekasih kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena cintanya, karena kasih sayangnya, kita bisa mengenal nikmatnya iman dan nikmatnya indahnya Islam. Dan juga semoga kita termasuk umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur sekali semua yang hadir hari ini, Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah, sampean semua yang hadir hari ini insya Allah dapat barokahnya Quran, dapat barokahnya guru-guru kita semua. Dan juga yang hadir hari ini itu adalah manusia pilihan, saya yakin itu. Yang hadir pagi ini adalah manusia-manusia terpilih yang Allah pilih untuk hadir di acara peresmian pembukaan pesantren motivator Quran Indonesia cabang Bondowoso. Kenapa seperti itu? Undangan sudah disebar di media sosial, di-share, brosur disebar, banner dipasang. Kenapa sampai yang hadir di pagi ini? Padahal banyak orang yang tahu, kalau di sini ada acara dengan berbagai macam halangan dan lain sebagainya. Kenapa sampai yang hadir pagi ini? Karena sampean semua terpilih, dipilih oleh Allah. Kenapa Anda semua, ajunan semua, sampean semua yang terpilih pagi ini? Karena supaya ini bentuk rahmat cintanya Allah kepada kita semua, supaya kita dapat barokahnya Al-Quran. Banyak yang tahu, banyak yang mau hadir, entah itu sakit, entah halangan di acara lain, padahal ini acara Quran dan sampean yang terpilih, insya Allah sampean semua istimewa. Ini juga ibu-ibu berharap supaya ikut acara ini, yang mungkin yang di dapur sudah selesai masak, tidak apa-apa hadir, entah walaupun di belakang, ikut menyimak di teras-teras juga nggak apa-apa, biar juga dapat barokahnya Al-Quran. Apapun yang bersentuhan dengan Quran, apapun yang berkaitan dengan Quran, barokah. Pasti keberkahan itu di situ. Apapun yang bersentuhan. Maka kalaupun sampai tidak hafal Quran, ada bapak-bapak semua, ibu-ibu yang sudah hafal Quran 30 juz? Ada? 40 juz ada? Ini nanti santri-santri Pak Bu dilatih menghafal Quran hitungan bulan, mungkin sampai 1 tahun. Kalau santri yang sudah kita latih selama ini itu hitungan bulan, ya, hitungan bulan. Seperti itu. Sebelum saya lanjutkan, yang saya hormati, saya takdimi orang tua saya dan ibu saya juga yang beliau hadir pagi ini, dan juga guru kita semua Al-Mukarram Kiai Haji Hasan Mutawakkil Allah, yang beliau juga menyampaikan secara langsung kepada saya bahwa beliau belum bisa hadir pagi ini karena kebetulan acara Nahdlatul Ulama, acara besar Nahdlatul Ulama itu memang kalau sudah acaranya
NU, beliau memang pasti biasanya acara-acara yang lain di cancel seperti itu. Yang saya hormati, saya takdimi pemangku Sohibul Bait Ustadz Haji Hasan dan juga Ustadz Munir, dan juga yang saya hormati, saya takdimi Gus Aka yang masih dalam perjalanan. Saya hormati, saya takdimi pengasuh pesantren Nurul Ahmad yang juga hadir, Kiai Husnan, pengasuh pesantren Motivator Quran Darussalam Kiai Fawaid As'ad, dan juga pengasuh pesantren Motivator Quran Nurul Hasan Gus Idrus, dan seluruh tokoh masyarakat, para kiai yang hadir di sini, jamaah semua, para wali santri yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Baik Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah, sedikit saya mau bercerita kisah pendirian dari pesantren Motivator Quran Indonesia yang awalnya di Jakarta atau di daerah Depok, dan sekarang juga pusatnya ada di wilayah Bogor, berdiri 4 tahun lalu, yang karena ridhonya Allah, karena doanya orang tua, karena barokahnya doanya para guru-guru, maka alhamdulillah Motivator Quran sekarang ini sudah ada ke-9 di Indonesia dan ada di Malaysia 1. Harapan saya, doanya semua yang hadir di sini, dengan doa-doa semua guru-guru, masyarakat semuanya, sebelum Allah memanggil saya, cita-cita ada 40 pesantren. Itu harapan saya. Saya mendirikan pesantren Motivator Quran, banyak kisah ya. Kenapa saya mendirikan pesantren Motivator Quran dengan modal 500.000 waktu itu? Yaitu setelah ngalamin masuk ke alam barzakh, Pak Bu ya. Ada yang pernah masuk alam barzakh? Kalau hidup lagi kan jadi hantu gitu ya. Padahal tidak ada orang yang mati jadi hantu, itu tidak ada. Itu hanya film saja. Seperti itu. Ngalamin mati suri, dan di situ saya menyaksikan bagaimana berbagai macam siksa kubur mengerikan. Bagaimana ada orang tua, ayah ibunya merintih-rintih, dibakar, mukanya hancur. Mohon maaf, saya asli Beringin sebenarnya Pak ya, asli Beringin, cuma lama di Jakarta, kuliah di Jakarta dan mendirikan pesantren di situ. Jadi mohon maaf, bukan nggak mau pakai bahasa Madura, khawatir kasar. Kita terbiasa pakai bahasa Indonesia, takut cangkolang Pak ya. Jadi nggak apa-apa ya, campur-campur mungkin pakai bahasa Indonesia. Disitulah saya melihat bagaimana seorang penghafal Quran. Sebelum itu bagaimana banyak orang tua merintih-rintih menangis, ya Allah, anak saya melupakan saya, ya Allah. Saya mengandungnya, ini ibunya ya, bukan bapaknya yang ngomong gitu kan. Saya mengandungnya, melahirkannya, mendidiknya, membesarkannya, memberi makan, dan mereka ya Allah telah melupakan saya, ya Allah. Disiksa dengan habis. Ini penting bagaimana punya anak yang soleh-solehah, maka mondokkan dia punya akhlakul karimah, yang sekarang pergaulan luar biasa. Kebetulan saya punya lembaga namanya Klinik Hati Ustadz Edi atau Bengkel Hati Ustadz Edi. Jadi klien saya, pasien-pasien saya banyak Pak yang saya tangani, dan rata-rata orang pintar, mulai dari doktor, mulai dari profesor, itu saya tangani banyak stres. Ternyata orang-orang kota itu semakin pintar, semakin stres seperti itu. Dan banyak anak-anak muda yang rusak akhlaknya karena pergaulan. Sampai yang harus paham bahwa anak muda sekarang sifat karakternya sudah mulai bukan karena dididik oleh orang tuanya, wataknya bukan karena dididik oleh gurunya sekarang. Maka penting untuk memondokkan anaknya dari kecil. Mending setelah yang memondok, sudah banyak pergaulan, sudah banyak tercemar oleh virus-virus dan lain sebagainya. Risetnya saya, penelitian saya sebelum mendirikan pesantren ini, kebetulan saya mondok Pak beberapa kali. Saya alumni Ki Husna,
saya alumni Genggong, Lumajang, Madura. Saya juga nyambung kepada guru-guru kakek saya itu santrinya Ki Ali Wafa Tumorjo, santrinya Ki Usnan, santrinya Ki As'ad, Ki Samsul Arifin, santrinya Ki Hasan Sepuh Genggong, santrinya Ki Bakir, Ki Baidawi Banyuanyar Madura, santrinya Syekhona Holi Bangkalan Madura, yaitu Kiai Nurul Ahmad kakek saya. Dari Madura masih satu nasab dengan Ki As'ad, Ki Samsul Arifin, tapi kami lebih berguru kepada beliau. Anak-anak sekarang Pak, ya itu terdidik oleh gadget. Nih sampean biar sama-sama paham. Bukan saya menggurui, saya ini masih muda, kurang ilmu, kurang pengalaman. Pasti di sini banyak guru-guru saya yang lebih hebat, bapak semua yang lebih berpengalaman. Anak sekarang itu terdidik oleh gadget, oleh HP, ya. Berarti terdidik oleh HP hampir 24 jam. Anak-anak kita terdidik oleh HP. Apapun yang dia lihat, apapun yang dia tonton, maka masuk ke alam bawah sadar. Yang dimaksud dengan otak kanan. Kalau sudah masuk otak kanan, nah otak kanan dia. Ini kan otak manusia ini bagi 5 Pak. Secara umum bagi 2. Otak kiri, ini kan fungsi macam-macam. Otak kanan. Ya makanya nanti langsung uji coba bagaimana kemampuan santri saya yang mampu menghafal 30 juz mutkin, mampu menghafal Quran 30 juz hitungan bulan, mampu menyebutkan setiap letak halaman, baris, surat, juz gak pakai mikir, lebih cepat, lebih canggih daripada komputer. Itu kemampuan otak kanan yang saya manfaatkan di situ Pak. Sampai sebenarnya kalau saya tanya ada Quran nggak? Ini kebetulan dari MC-nya yang Asmaul Husna nanti yang tampilnya adalah santri-santri saya, kecuali yang Korik ya, bukan. Ada Quran? Ini santri hitungan bulan Pak, 30 juz. Kadang kita ini ya Yasin sudah 10 tahun nggak hafal-hafal, kalau dibaca tiap malam Jumat gitu. Boleh Qurannya? Sini, boleh terus. Mungkin ada meja atau apa, panitia? Satu aja. Kira-kira sampean mampu nggak ngapal ini? Mikir, kalau otak saya ketemu bocong, belum ngerti. Sampai itu punya kemampuan Pak untuk ngafal Quran. Saya sudah uji coba bahwa otak manusia itu dahsyat. Otak manusia rusak karena dirusak oleh dirinya sendiri dan dirusak oleh keluarganya, gurunya, bahkan mungkin orang tuanya. Contoh, anak kecil itu tidak punya sifat penakut. Anak kecil itu punya sifat pemberani. Anak kecil itu otaknya hebat. Tapi apa ketika dia mau keluar malam, apa kata ibunya? Nah, jangan keluar, udah coba ya deh. Akhirnya anaknya pertama dia gak takut, berani. Besoknya lagi mau keluar malam, keluar kan berbibalan. Akhirnya muncul sifat penakut dalam diri anaknya yang nanti dia selalu ragu-ragu untuk mengambil kebijakan-kebijakan nanti. Mau desak, tak tahu. Desak, bingung. Desak, takut. Karena sudah terkristal di otaknya anak. Apalagi sering dikata-katakan lepuh omku, ngeraokku, kotor-kotor bisa banan sahapi. Sering dikatakan bodoh, gendeng, goblok, butuh. Diulang sampai 7-9 kali masuk jadi karakter, maka otaknya sudah mulai rusak. Otaknya sudah mulai rusak karena disering dikatakan bodoh. Yang kedua, otaknya anak-anak kita rusak. Nih biar sekalian kalau ustadz-ustadz yang lain mungkin ceramah yang lain mungkin saya ngambil berbeda. Parenting sama teachingnya gimana? Salah satu rusaknya anak kita adalah dibentak. Dimarahin dengan cara dibentak, maka miliaran sel yotan mati, rusak. Ketika sel-sel banyak rusak karena sering dibentak, kirim pelolok menjamreng kantor kan dumeng ini. Itu bukan dumeng karena anaknya, bisa kena orang tuanya dan lain sebagainya. Maka bahaya kalau ada orang tua, ibunya, bapaknya tengkar di hadapan anaknya. Maka
sepowi bi rajin atau ada cak kokannya dengan anak bahaya masuk ke kamar kokan di kamar terserah di situ ya, karena kemampuan otak anak-anak kita akan rusak tanpa sadar dirusak. Ini risetnya saya selama 9 tahun saya meneliti dengan ratusan ribuan anak yang saya teliti, ternyata anak rusak diawali dari keluarganya. Tidak ada anak yang bodoh, yang ada dia belum menemukan guru yang tepat. Maka di motivator Quran yang katanya autis, yang katanya bodoh, yang katanya goblok, kasih sama saya tangani bisa. Salah satunya adalah santri saya yang disebut autis berkebutuhan khusus, 3 di sekolahnya, SD, SMP, SMA-nya dikeluarkan oleh sekolahnya karena dianggap bodoh. Maka apa yang terjadi? Trauma, anaknya trauma, ibunya trauma. Datang ke saya dengan kondisi nangis, saya terapi, saya tangani. Alhamdulillah sekarang kuliah di Malaysia dan menang lomba debat internasional ASEAN, Pak. Itu autis, Pak. Seperti itu. Jadi tidak ada anak bodoh. Ih, sekolah gendeng tanpa butuh, tam jai goblok, tam uyut bahlul. Tidak ada seperti itu. Ini di sini adalah adilnya Allah. Di alam bawah sadar disebut mata batin atau subconscious mind kalau kata orang Jumpong gitu ya. Ya. Itu anaknya maling, anaknya kiai sama bersih. Tinggal diinstal dimanapun. Mun anak ajunan tiap malam ibu nonton sinetron, baperan ingat film sinetron, tersinggungan. Efek dari sering nonton HP, maka anak-anak kita akan keras Pak hatinya. Maka saya katakan kepada anak saya sampai SMA tidak akan pernah saya kasih HP. Ya. Jadi itu efeknya. Keras, disuruh sholat males, disuruh baca Quran males, belajar males, dan lain sebagainya males, bahkan anaknya ini pengalah. Ini fakta. Karena HP itu lebih kuat daripada kata-kata dari orang tuanya. Misal begini, Pak, Anda bersenat dinalah kudu malam. HP dia sekali buka direspon. Buka YouTube dijawab oleh HP, minta ini dijawab oleh HP, nonton film porno dijawab oleh HP. Semua itu membuat anak-anak kita nyaman. Ini penting untuk dipondokkan. Ada di sini pesantren Al-Barokah, banyak pesantren di sini mondokkan. Tapi memang di sini saya yatim, menopang seger sehat, anak seger jadi masuk kantor. Empon, ini khusus yatim. Dan visi misi kami ini menjadi pesantren yatim terindah terbaik se-Jawa Timur. Seperti itu. Awal Pak, adanya pesantren motivator Quran Bondowoso Yatim ini tidak ada yang kebetulan. Bukan karena saya hebat, bukan karena saya kaya, bukan karena di sini semua pengurus, enggak. Ini karena rahmat dari Allah. Pasti saya mikir begini, kenapa Pak Haji Hasan ini, bapaknya Nafisa ini kan wali santri, putrinya ada di pesantren saya juga. Pak Haji Hasan juga putrinya ini banyak di pesantren saya di pusat yang di Bogor. Banyak juga yang termasuk yang baca Asmaul Husna tadi, Naura, Indah, dan Nafisa, dan juga ada Indra ya, Inul, banyak di sini, ada Raihan dan lain sebagainya yang sudah menyelesaikan hafalnya 30 juz di motivator Quran dan melanjutkan kuliahnya. Ada Haikal juga di sini, santri saya. Doanya semoga mereka ini ilmunya barokah, manfaat, dan menjadi bintang, menjadi cahaya di masyarakat dengan barokahnya Quran. Saya ketika ngisi training di hotel di Ijen kemarin, ketemulah Pak Haji Hasan yang sebelumnya juga nggak pernah ketemu dimanapun, karena memang orang yang satu visi misi akan dipertemukan. Tiba-tiba beliau cerita tentang tanah di sini yang siap untuk dibuat pesantren. Gak gampang saya Pak langsung terima kalau yang menawarkan kepada kami banyak. Akhirnya saya istikharah, minta petunjuk sama Allah, dan petunjuknya bagus. Ya bahkan salah satu yang pewakif di sini itu mimpi di sini didatangin oleh Rasulullah dan Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin. Kan nyambung. Saya juga santrinya beliau, istri saya juga alumni Madrasatul Quran di Sukerjo, ya. Ustazah Anita Carolina. Nyaman Anita Carolina, Pak. Kalau ada tamu kepada saya itu, kok istrinya orang Kristen Ustaz?
Anita Carolina dikira orang Kristen ya. Mondok dulu di Sukoharjo ya, di Madrasatul Quran di sana. Istri saya Qurannya di sana. Akhirnya ini pasti ada sesuatu di desa Jumpong. Kenapa energi Al-Quran mau ditarik ke Jumpong ini? Pasti ada sesuatu. Kok agak panas, mungkin panitia bisa nyediain kipas, mohon maaf biar lebih nyaman. Akhirnya saya berpikir pasti ada doanya wali atau wali yang pernah hadir di sini. Entah ada makomnya. Saya sampai tanya-tanya ini ke Pak Haji Hasan sama Pak Munir, Ustaz Munir, apakah ada pujuknya di Jumpong ini? Ternyata tidak ada. Dan ternyata setelah diistihorokan beliau nggak mau menampilkan siapa beliau. Beliau ingin tersembunyi. Tapi kita tahu beliau ada pujuk yang mendirikan Jumpong ini. Kemarin kita ketika istihoroh, tapi beliau tidak mau dikenal. Ya, tidak mau dikenal ketika kita minta petunjuk sama Allah siapa pujuk yang di sini ya. Sampai kemarin ini di mata air sebelah sana itu jin-jinnya juga ternyata banyak ya di sini ya. Tapi alhamdulillah dengan barokahnya Quran aman ya. Kita sedikit menyampaikan komunikasi dengan yang goib-goib karena mereka juga kita kulo nuwun, kita juga permisi bahasanya karena mereka ternyata sudah lama banget di sini. Di sini tanah yang barokah. Ada mata air, pasti ada jejak wali di sini. Ada energi wali yang ditinggalkan di sini. Ketika saya cerita-cerita ternyata Kiai Haji Raden Ash'ad Syamsul Arifin pernah hadir di sini. Itu ceritanya Pak Haji berkuda katanya. Masya Allah. Ini yang membuat kesedot oleh energinya wali dan Al-Quran ditarik ke sini. Karena barokahnya Al-Quran itu luar biasa Pak, luar biasa. Sampai ini kan beruntung orang yang punya anak yang hafal Quran. Ini juga di sini ada wali santri di pesantren saya yang satunya Miracle Quran Indonesia. Ya, ada kemarin juga ada utusan dari Al Barokah. Ini juga mungkin ustadz-ustadznya hadir hari ini. Terima kasih sudah hadir. Saking istimewanya orang yang hafal Quran. Ini kenapa saya taruh di sini supaya Al-Quran dapat barokahnya semua di sini. Maka hati-hati nanti ya. Kalau sampean nggak hafal Quran, dukung pendirian pesantren ini, dukung pesantren ini. Jangan sampai di tetangga sebelah sana, di kota sana ada pesantren tahfiz, makanan tetangganya yang musuhi, ya. Makanya biasanya pesantren-pesantrennya wali itu yang dapat barokahnya yang jauh-jauh. Insya Allah di sini tidak seperti itu ya. Ini baik. Salah satu kehebatan orang yang hafal Quran Pak. Ya, ini nyambung dengan yang mimpi, mati suri dan lain sebagainya. Termasuk ada wali santri saya, cerita sedikit. Namanya Bu Linda. 3 anaknya ada di pesantren pusat. Saya senang cerita-cerita ya Pak ya. Gak apa-apa ya. Sampai sudah meluangkan waktu agak siang, gak apa-apa. Insya Allah 1 jam duduk untuk mengharapkan ridho Allah, 1 jam duduk untuk cari ilmu, maka seperti ibadah 1 tahun, lebih utama daripada 1 tahun. Seperti itu. Ada wali santri kami sebelum ketemu dengan saya mimpi terjadi kiamat yang sangat besar diluluh lantakkan alam semesta ini. Kemudian mereka dikumpulkan di padang mahsyar, miliaran manusia dengan wajah tertunduk, malu, hina dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu, miliaran manusia itu. Nah, Bu Linda ini berdiri di depan orang-orang itu, kanan kirinya seperti ada malaikat, tapi nggak berani oleh kanan kirinya katanya. Tapi komunikasi. Malaikat itu siapa? Itulah manusia yang akan diadili oleh Allah. Itulah manusia yang akan dihisab oleh Allah dengan wajah-wajah yang hina. Orang manusia Pak di padang mahsyar itu mungkin ya. Tiba-tiba Pak ada laki-laki yang lewat di depannya orang yang sedang miliaran manusia berkumpul itu. Dia seperti raja diiringi oleh jutaan malaikat Pak. Itu seperti raja luar biasa. Raja ini indah, wajahnya berseri-seri, lewat di depannya orang-orang itu Pak. Ditanya sama Bu Linda, hai malaikat siapakah dia? Kok seperti raja, wajahnya kok bersinar, kok wajahnya sangat indah. Malaikat ini siapa malaikat? Jawaban malaikat, hai
para penghafal Quran, itulah orang-orang yang mencintai Quran, dia akan masuk ke surga tanpa hisab. Masya Allah. Gak lama setelah itu Bu Linda ini cari guru ngaji ya ke Jakarta Selatan di daerah Condet itu. Akhirnya ada lembaga Quran di situ itu kan sebelum ngaji ada tirai, ada hijab Pak. Pas mau mulai ngaji buka hijabnya itu, nangis Bu Linda ini tersungkur. Ternyata ustadz tersebut namanya Ustadz Muzammil yang dilihat dalam mimpi itu. Ustadz Muzammil ini adalah teman saya Pak di PTIQ, hafidz Quran juga. Jadi kalau PTIQ itu kumpulan para penghafal Quran, kira-kira seperti itu. Ustadz Muzammil, ya saya merinding juga ceritanya itu. Nggak lama setelah itu Ustadz Muzammil wafat. Setelah ngaji nggak lama setelah itu wafat. Ini salah satu contoh barokahnya Quran. Apalagi kalau saya cerita tentang kehebatan Al-Quran, maka tidak akan selesai 1 bulan Pak. Sampai-sampai semua ikan-ikan di lautan itu bersolawat kepada Al-Quran. Ya, ikan-ikan di lautan bersolawat sama para penghafal Quran. Barang siapa yang menghargai, menghormati orang yang hafal Quran, maka dia sungguh telah menghargai dan menghormati Allah. Barang siapa yang memusuhi para penghafal Quran, maka sungguh dia telah menjadi musuhnya Allah. Ini ya seperti itu. Kemudian apalagi Rasulullah mengatakan para penghafal Quran nanti bersama para malaikat yang mulia. Para penghafal Quran punya derajat kenabian Pak. Punya derajat kenabian dengan barokah dari Al-Quran itu. Sedangkan cuma bedanya dia tidak mendapatkan wahyu. Maka para ulama ahli Quran mengatakan siapapun yang ragu, satu kali saja ragu terhadap Quran, munafik dia sudah. Ragu sekali aja Pak, munafik terhadap Quran. Nah ini kayak gitu. Jadi kalau kita entah sesoleh apapun, sehebat apapun, ya kita gitu masih banyak dosa. Tapi kalau penghafal Quran itu langsung di Al-Quran disebut berkali-kali oleh Allah. Surat Al-An'am ayat 92 halaman 139. Di situ Allah menyebutkan bahwa Al-Quran penuh dengan keberkahan. Misalnya surat Shad ayat halaman 455 juga berbicara tentang barokahnya Quran. Misalnya halaman 283 surat ke-17 surat Al-Isra juz ke-15 nomor 2 dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira. Sungguh Al-Quran itu petunjuk supaya kita tidak tersesat Pak. Kalau sampai pergi ke Jakarta, pergi ke Surabaya, bingung di situ ada petunjuk kanan kiri dan lain sebagainya, kita nggak bingung. Dan kabar bahagia, kabar yang indah, kabar yang berkah bagi orang-orang yang melakukan kebaikan. Maka seorang penghafal Quran tidak boleh ragu terhadap rezeki apapun Allah akan jamin asalkan hatinya ikhlas karena Allah. Termasuk orang-orang yang mendukung orang yang hafal Quran, termasuk orang-orang yang mendukung pesantren ini. Barokah. Belum datang kan Gus Akan? Kemudian apa lagi? Salah satu keistimewaan orang tua yang tidak akan pernah didapatkan, walaupun sampai punya anak ulama misalnya, tapi nggak hafal Quran, sampai nggak dapat ini. Ini satu-satunya yang hanya dapat bentuk keistimewaan dari Allah adalah nanti orang tua penghafal Quran. Nanti semua yang ada di surga, pemimpin masuk surga itu adalah orang yang hafal Quran nanti Pak Bu. Maka nanti dikumpulkan semua di situ, maka dihadirkan, dipanggil orang tuanya, orang-orang anak-anak yang hafal Quran. Disiapkan mahkota kemuliaan yang sinarnya lebih indah, lebih terang daripada bulan dan matahari. Dikasih kejubah kebesaran yang mulia sama di situ, yang tidak akan pernah dikasih selain oleh orang tua penghafal Quran. Nangis orang tersebut, sujud tersungkur, disaksikan seluruh penduduk surga. Ya Allah, kami tahu kayak apa agama kami, ibadah kami, sujud kami, keikhlasan kami, kehusuan kami, dosa-dosa kami tahu kayak apa ya Allah. Kenapa Engkau begitu memuliakan kami ya Allah? Jawaban Allah, karena Kau punya anak yang hafal Quran, karena Kau mendukung anakmu untuk hafal Quran. Beruntung orang-orang yang mendukung program hafal Quran.
akhlakul karimah dan keilmuan-keilmuan yang lain seperti itu. Ini salah satu keistimewaannya orang yang hafal Quran, dan banyak bahkan Rasulullah selalu mengutamakan orang-orang yang hafal Quran ketika perang Badar, perang yang lain, perang Khandaq maupun perang Uhud. Siapa yang hafalannya paling banyak, maka Rasulullah memuliakan, masukkan dulu ke liang lahat dulu, seperti itu. Bahkan ada seorang sahabat yang nangis baca Quran di sepertiga malam, tiba-tiba langit Pak, seperti bintang-bintang itu turun ke bawah semua, seakan-akan jatuh, dan untanya sama kudanya itu Pak sampai berlarian seperti ketakutan. Berhenti dia baca Quran, berhenti kudanya. Baca Quran, gerak lagi hewan-hewan yang ada di rumahnya itu, berhenti. Maka sahabat tersebut itu ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, malam ini kami membaca Quran, entah kenapa langit terang benderang, bintang-bintang semua bercahaya luar biasa, dan di situ kuda-kuda saya berlarian seperti ketakutan. Maka jawaban Rasulullah, andai kau lanjutkan bacaan Quranmu, maka kau akan melihat dengan jelas, penduduk Madinah ini akan melihat dengan jelas malaikat-malaikat turun ke bumi karena bacaan Quranmu. Keren banget Pak itu. Sampai malaikat-malaikat turun itu ke bumi Pak, karena barokahnya Quran. Kenapa saya sebutkan apapun yang bersentuhan dengan Quran berkah? Bulan Ramadan kenapa lebih utama daripada bulan-bulan yang lain? Karena Al-Quran hadir di situ, turun di bulan itu. Malam Lailatul Qadar menjadi malam terbaik di antara malam-malam yang lain karena malam itu Quran turun Pak Bu. Rasulullah menjadi pemimpin para nabi, para rasul, karena Rasulullah mendapatkan wahyu Al-Quran, maka Rasulullah menjadi pemimpin para nabi, para rasul dan umat manusia seluruhnya. Malaikat Jibril menjadi pemimpin para malaikat karena malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Rasulullah. Anda yang menyampaikan malaikat yang lain, maka malaikat tersebut yang akan menjadi pemimpin. Quran ada di desa tersebut ada penghafal Quran, maka demi Allah desa tersebut menjadi desa terbaik di antara desa-desa yang lain. Maka beruntung di Jumpong ini ada tempat menghafal Quran di sini, beruntung dan sekitarnya. Jangan sampai malahan masyarakat sini malah memusuhi pesantren ini ya, karena memusuhi pesantren ini bukan memusuhi saya, bukan memusuhi Pak Haji Hasan. Memfitnah bukan memfitnah saya, bukan memfitnah Pak Haji Hasan, tapi Quran yang ada di dalamnya ini perlu hati-hati. Itulah kenapa saya takut Pak. Saya marahin istri saja Pak, takut Pak. Istri saya kalau saya marahin takut Pak, takut kualat. Karena hafal Quran. Saya saja kalau nggak berkaitan dengan akhlak, saya tidak pernah marah sama santri. Kenapa? Saya menghormati, menghargai para penghafal Quran. Tidak ada ceritanya, kecuali memang berkaitan dengan akhlak, saya pasti marah kepada santri. Kalau enggak saya enggak akan marah. Karena ngeri Pak, Qurannya itu yang saya lihat. Ya udahlah manusianya kayak gitu, tapi Qurannya itu seperti itu. Dalam satu keluarga ada yang hafal Quran, maka disitulah keluarga tersebut menjadi keluarga terbaik. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Maka di Palestina Pak, di Palestina itu di kerangkeng, bahkan negara Arab memusuhi. Amerika dengan senjata yang super canggihnya di dunia, Yahudi Israel dengan senjata canggihnya, sampai sekarang nggak berani karena Palestina itu pasukannya yang disebut Hamas itu Pak, pasukannya itu syaratnya satu Pak, hafal Quran dan tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu dalam hidupnya. Itu syarat pasukannya Hamas itu. Mereka berani dengan senjata adanya, dengan pesawat canggih, sampai saat ini masih belum takluk total Palestina karena barokahnya di Al-Quran. Itu yang ditakutkan oleh Yahudi adalah orang-orang yang hafal Quran di sana. Karena bagaimanapun semua keberkahan ada di situ, semua ilmu itu ada di situ. Ilmu alam semesta yang sekarang dipelajari oleh orang-orang Barat ya, yang dicetuskan oleh tokoh Muslim, Ibnu Sina misalnya, Al-Farabi misalnya, itu dari Al-Quran. Maka ulama dahulu Pak, sebelum belajar ilmu-ilmu yang lain, dua yang dipelajari Pak. Sebelum belajar nahwu sorof, kitab yang lain, fisika, kimia, astronomi, apa yang dipelajari pertama? Satu, akhlaknya.
dua adalah Qur'annya. Maka ulama-ulama dahulu hampir semuanya selesai 30 juz. Imam Syafi'i dan tokoh-tokoh muslim lainnya seperti itu. Jadi itu berarti saya yang awalnya nggak kenal jumpo, nggak tahu jumpo, nggak kenal di sini, kenapa bisa ketarik di sini? Itu karena doanya pasti ada seorang wali di sini, ada orang soleh sehingga aja Al-Quran akan ditarik di sini. Doanya Pak, saya juga ke depan ini punya rezeki. Allah berkahi rezeki saya akan gunakan, walaupun sekarang masih juga perjuangan membangun pesantren-pesantren yang lain. Ini makanya saya sudah mulai sedikit demi sedikit membeli tanah di sekitar sini, walaupun ya dicicil, mohon maaf karena kadang banyak kebutuhan. Ada beberapa pesantren yang kita bangun saat ini. Visi misi saya ke depan di sini dibangun namanya pesantren agrowisata. Jadi masyarakat sini juga sambil berlibur datang ke pesantren seperti itu. Jadi ke depan di sini kalau Allah ridho ini beruntung banget orang yang tanahnya digunakan untuk pesantren ini sekarang. Ya, itu sampai hari kiamat ngalir terus tuh barokahnya Quran. Masya Allah. Ini kaya banget nih yang punya tanah dipakai untuk pesantren ini. Beruntung banget, beruntung banget. Sangat beruntung di situ. Ya, maka juga kalau Allah izinkan tanah-tanah di sini, insya Allah ke depan kita akan bebaskan mereka ke sana, ya, dan kita akan buat ada waterboomnya, ada tempat wisatanya, ada villa-villa, ada kolam-kolam dan lain sebagainya, ada permainan untuk anak-anak masyarakat sini sehingga pesantren itu juga ramah untuk masyarakat seperti itu yang mau datang, yang berrekreasi. Ada kolam renangnya juga yang akan kita bangun, doanya ya insya Allah, sehingga warga sini kalau agak sumpek sedikit gitu kan bisa main ke pesantren gitu kan. Datang ke pesantren, mungkin renang dan lain sebagainya, mungkin bawa anaknya main di situ. Dan sekarang sudah mulai saya bangun saung-saung di bawah. Ini bukan kafe ya Pak, dikira kafe. Pesan kopi kok. Ya. Itu tempat-tempat anak-anak yang akan ngafal nanti di sini. Jadi pesantren yatim ini bukan seperti yayasan panti asuhan Pak, bukan. Ya, tapi pesantren yang memang kita didik, kita gembleng anak-anak di sini, santri-santri saya akan kami biayain full sampai dia kuliah kemanapun akan saya jamin selama saya masih hidup akan saya biayain sampai kuliah, sampai S1 kalau perlu, sampai S2 kalau perlu, sampai S3 mereka itu nanti yang harapannya nanti terjun ke masyarakat seperti itu. Doanya. Karena prinsip saya itu dari dulu, saya banyak yang tanya ke saya mau belajar, Ustadz tolong dong cariin saya donatur ke Timur Tengah. Dikira saya punya donatur ke Timur Tengah Pak? Enggak, ini karena barokahnya Quran. Saya nggak kenal sama mereka itu, apalagi Wahabi gitu Pak. Ya, ini hati-hati sudah masif ya. Jadi ya enggak semua buruk, ada yang baik. Cuma kadang mungkin ya saya bertetangga dengan pesantren salafi Pak. Jadi kita itu selawatan kayak gini disebut kelakuan setan Pak. Ini selawatan kok bid'ah itu, masuk ke kafir, masuk neraka, ya Allah gitu kan. Akhirnya sudah, ayo santri hadapin aja ke pesantrennya sekalian gitu. Biarinlah. Makanya ketika saya mengundang Syekh Amar dari Palestina kemarin untuk memberikan sanad Quran kepada santri yang tidak sholawat, yang tidak suka sholawat itu hanya iblis katanya. Ya, yang tidak suka sholawat hanya iblis seperti itu. Ini adalah tradisi dari guru-guru kita seperti itu. Karena tanpa doa-doa guru kita siapalah diri kita ini seperti itu. Nah ini visi misi dari, maka perlu dukungan dari masyarakat di sini. Ini bukan pesantren saya, pesantren bersama. Ya saya cuma sebagai pelayan di sini, Pak Haji Hasan sebagai pelayan. Yang kita muliakan adalah para penghafal Quran. Tidak apa-apa sambian tidak memuliakan saya, tapi santri di sini harus dimuliakan. Satu dia yatim, dua dia penghafal Quran, double barokahnya seperti itu. Jadi kalau punya rezeki ya sampaikan, walaupun cuma beras 1 kilo, jangan nunggu kaya untuk berinfak sedekah. Berinfaklah akan kaya gitu.
Maka juga santri di sini akan dibekali berbagai macam jenis ilmuwan. Maka nanti kedepannya doanya juga insya Allah akan saya bangun sekolah internasional dengan 3 bahasa, Pak. Bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Cina. Ya. Kenapa bahasa Cina? Kenapa bahasa Cina? Karena ekonomi sekarang Indonesia 95% itu dikuasai oleh Cina. Ya. Ekonomi bangsa Indonesia ini, Pak, dikuasai oleh orang-orang kafir. Sudah sepatutnya orang Islam itu bangkit, karena Islam sangat mendukung kita untuk jadi orang kaya. Maka jangan sampai marahnya Allah itu mengatakan saya ini kan miskin. Ya, saya ini kan miskin. Ayah saya miskin, kakek saya kismin gitu. Buyur saya fakir. Ini memang takdir dari Allah. Ngomong takdir itu dosa besar, Pak. Karena Allah memberikan kemampuan yang luar biasa kepada kita. Ya, kemampuan yang luar biasa. Saya juga diuji nih, ada ayah saya nih, dia orang yang duduk pakai jas, ayah saya diuji ekonomi luar biasa dulu. Untuk mondok, untuk kuliah ke PTIK, jual tanah warisan nggak apa-apa, ya, karena memang almarhum kakek saya tuh saya mewariskan ilmu bukan harta, seperti itu. Kontrak kecil saya sama istri dulu, berjuang sampai Allah izinkan. Sampai ya orang Indonesia itu, Pak, gini, kalau ada orang kaya itu nggak tanya di mana sih kalau kaya seperti kamu gitu. Tapi orang kita ini kadang, kalau orang Cina itu, Pak, beun mak soki, dia macam suka jengkok soki nggak beun. Orang-orang kita ini kadang beun mak soki, oh ternak tuyul di mana? Gitu. Saya loh, Pak, karena beli Alphard, beli Harley, yang ngomongnya itu juga orang-orang Islam juga, Pak. Saya dibilang ternak tuyul, babi ngepet, pesugihan dan lain sebagainya. Saya dibilang gitu, Pak. Ya Allah, kata saya sedih saya. Metode kita menghafal cepat 1 bulan, 2 bulan sampai 1 tahun, bukan tanya gimana sih Ustaz caranya supaya saya bisa seperti itu. Enggak, Pak. Ustaz Edi itu pakai sihir, pakai jin. Yang ngomong itu kiai juga, Pak Ustaz juga. Halus dada saya. Mana ada orang pakai jin? Saya bilang iya Ustaz. Kalau saya memang pakai jin, karena kalau saya naik Harley pakai sarung bahaya, Pak. Gitu, saya gitu. Berkeleber, Pak, sarung, Pak. Pakai jin, celana jin maksudnya. Seperti itu. Ya nggak tanya gimana caranya. Inilah kondisi masyarakat saat ini. Maka susah umat Islam itu berkembang. Maka saya katakan bismillah, saya niatkan waktu itu saya sampaikan kepada guru-guru saya buat pesantren ini supaya manajemen terutama tradisi-tradisi NU, pesantren-pesantren NU kualitas manajemennya adalah kelas dunia. Maka pesantren, ya tepuk tangan dulu. Kita membuat namanya The World Class Management. Saya ikut lisensi sampai ke Amerika, Pak. Lisensi Amerika, Inggris itu saya pelajari semua. Tujuannya supaya manajemen pesantren NU itu bagus. Cuma sayang, Pak, saya menyampaikan ke beberapa pesantren NU malahan dicurigai, Pak. Tahu yang belajar sama saya sekarang adalah alumni-alumni Madinah, Makkah yang notabene bukan NU. Itu hampir tiap minggu itu alumni-alumni Mesir, Mekah, Madinah itu belajar sama kita, Pak. Tapi nggak saya ajarin semua. Tapi kalau orangnya saya ajarin semua, sudah nggak usah bayar, gratis. Gitu. Mereka berani undang saya, Pak. Sekali tampil 1 hari 20 juta, Pak, 30 juta. Ini kalau undang saya sekali tampil 20 juta, Pak. Boleh hubungi asisten saya. Serius saya nih, Pak. Ya, tapi untuk orang NU nggak usah. Saya niat fisabilillah karena Iqbal mengikuti guru-guru saya seperti itu. Saya juga buat training di mana? Di Hotel Bondowoso itu. Acara pelatihan major gitu. Ya orang sini Pak, nyaman hotel DJ nyaman gitu kan sama aja. Nah ini kita masih hitung-hitungan masalah ilmu, Pak. Kita masih hitungan masalah ilmu. Mohon maaf, mereka itu kalau urusan ilmu luar biasa, luar biasa. Maka mohon maaf ya, barokah memang itu kelebihannya dari orang-orang kita, Pak. Tapi untuk manajemen kita kalah. Maka harus seimbang. Itu ketika saya dulu sama dawuhnya Kiai Mutawakil memang seperti itu masalahnya dari orang NU sendiri.
Dan dulu kebetulan Allah takdirkan putrinya beliau Meka itu mondok di pesantren saya. Ya, dan juga putranya dua Gus Afen juga ada di tempat saya. Kemudian juga putranya Gus Momong juga Gus Imron mondok menyelesaikan Quran 30 juz di tempat saya juga, kalau nggak salah kurang lebih 1 tahun. Kemudian beliau sekarang kuliah di Turki. Kemudian juga putrinya Gus Nono sama putrinya Gus Aka Gus Digo mondok di pesantren cabang Motivator Quran yang ada di Darussalam di Probolinggo, seperti itu. Ini bukan karena saya, karena itu memang nyambungnya saya dengan Kilasan Sepuh, karena nyambungnya saya dengan Quran, seperti itu, dan guru-guru saya. Saya ini tidak ada apa-apanya Pak, cuma nekat. Buat pesantren itu nekat, masih awam, tidak punya apa-apa. Ya, makanya penting ini dukungan dari masyarakat di sini. Pertama, dukungan dari pejabat-pejabat pemerintah ini. Ini tolong nih anaknya gitu kan. Ya, masa iya nggak didukung gitu kan ya? Seperti itu. Kalau ada anggota DPR ya juga harus didukung seperti itu. Ini generasi bangsa ini. Ya, saya ingin Bondowoso itu bercahaya bersinar. Ya, soalnya terkenalnya Bondowoso 2 Pak. Sekarang saya di Jakarta tuh ngisi-ngisi di sana, terkenalnya Bondowoso 2. 1, hantu Bondowoso. Terkenal Bondowoso itu. Bondowoso ya Ustaz. Oh, yang kenal hantu Bondowoso itu ya. Yang kedua, apalah, adalah yang lain tidak bisa saya sebutkan di sini kayak gitu. Nah, semoga ini menjadi bahwa muncul wali-wali baru seperti Kiai Togo dan lain-lain, yang muncul ulama-ulama besar, para pejabat-pejabat yang luar biasa nanti semoga muncul dari Bondowoso. Karena kekuasaan dan harta itu harus di tangan orang-orang baik Pak, biar banyak manfaatnya untuk umat. Amin. Rasulullah Islam sangat mengedepankan juga